Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Fahmi, dan kali ini kembali gue akan melanjutkan kisah tentang teror sentot. Teror santet, sorry, salah ngomong gue. Teror santet part ke-6. Sorry banget ya kawan-kawan, kepleset teror santet part 6. Oke, gue gak mau lama lagi, dan kalian yang masih penasaran part 1, 2 sampai 5 udah gue upload, silahkan nonton di video-video gue sebelumnya. Kita gas ke part 6. Berikut adalah ceritanya. Om Kurnia membawa Pong Kak Chandra ke dalam rumah. Saya lihat Om Kurnia sendiri, kakinya terluka kena pecahan kaca, tapi dia tidak peduli, terus membopong Kak Chandra untuk masuk. Kak Chandra dibaringkan di sofa dan Mbak Tuti datang berlari membawa kotak obat-obatan. Pak, maaf, ini kakinya diobatin dulu, takutnya infeksi, kata Mbak Tuti. Om Kurnia sepertinya baru sadar kalau kakinya terluka. Ia membersihkan lukanya dan saya membersihkan luka Kak Chandra. Satu yang bisa saya deskripsikan soal luka Kak Chandra, ngeri. Luka cakar itu memanjang seperti luka cakar kucing, tapi ini besar dan dalam, dan tiap sabetan itu ada 4 goresan yang lurus. Tiap hari saya beri obat. Tiap saya beri obat, Kak Chandra meringis kesakitan. Saya jadi ikut menangis karena nggak tega sama kakak saya, nggak tega sama om saya, apalagi melihat Mbak Tuti yang sibuk membersihkan tetesan darah dari luka Om Kurnia. Kenapa jadi begini, padahal 3 hari yang lalu kita semua masih tenang dan damai-damai saja, gumam saya sambil menangis. Udah dek, jangan nangis, kata Kak Chandra. Kamu tadi kenapa ndak? Tanya Om Kurnia pada Kak Chandra. Tadi kenapa ndak? Tanya Om Kurnia. Selam dan Kak Chandra sudah bisa bicara normal. Kak Chandra mengusap wajahnya, masih ada sisa kengerian di raut mukanya. Setelah sekali lah napas panjang, Kak Chandra pun mulai bercerita. Tadi saya tidur om, sebelum tidur pintu saya buka sedikit dan lampu saya nyalakan karena jujur saya agak takut juga sama kejadian belakangan ini. Waktu saya mau sudah setengah tidur, tiba-tiba pintu seperti ada yang banting. Awalnya saya pikir angin, lalu saat itu lampu mendadak mati. Saya pikir karena mati listrik. Saat saya intip lewat jendela, tapi ternyata lampu taman menyala semua. Saya ngeraba-raba tembok untuk mengetes akar lampu yang ternyata sudah dalam posisi off dan saya nyalakan. Tapi saat lampu menyala, muncul sosok perempuan merangkak seperti cicak di atas platform kamar saya. Ia berjalan cepat menghampiri saya om. Saya kaget setengah mati. Waktu pertama kali sadar saat nengok ke atas. Refleks saya berlari ke arah pintu, tapi pintu nggak bisa dibuka. Perempuan itu lalu loncat ke arah saya. Dia lalu cakarin badan saya. Kukunya panjang dan tajam. Saya nggak bisa gerak dan melawan. Saya cuma bisa teriak. Sampai ada yang saya dengar suara kaca pecah dan cakaran itu berhenti. Dan yang saya ingat, saya dipopong sama om kesini, cerita Kak Chandra. Loh, ini tanganmu juga kenapa ya Pak? Tanya Om Kurnia sambil menunjuk lengan saya. Spontan saya melihat ke arah lengan kiri saya, dan benar saja saya bekas, dan ada bekas biru bergaris seperti jari yang mencengkram keras lengan saya, lengan saya. Nggak tahu om, saya juga baru lihat ini, jawab saya sambil mengecek lengan saya. Sakit enggak? Tanya om. Enggak om. Om Kurnia mengusap-usapan wajahnya beberapa kali. Hal ini menunjukkan bahwa dia gusar. Lalu ia berjalan ke arah telepon rumah yang posisinya tak jauh dari tempat kami duduk. Sepertinya Om Kurnia telepon papa saya atau Pak Musa. Mbak Tuti, tolong siapin baju anak-anak sekalian baju gantinya.
baju kamu, baju baju kamu juga sekalian, Mbak. Tadi Papa nyuruh ikut juga, kata Om Kurnia ke Mbak Tuti. Mbak Tuti terlihat ragu-ragu, sepertinya dia takut ke kamar sendiri atau ke belakang sendiri. Saya temenin Mbak, ambil aja yang di ruang cuci setrika aja, nggak usah ke atas, kata saya. Ya non, jawab tuh Mbak Tuti sambil jalan ikuti dengan saya di belakangnya. Saya dan Mbak Tuti memasukkan baju ke tas tanpa suara. Kami sibuk dengan pikiran masing-masing. Sambil sesekali telinga dan mata saya mencoba mengawasi sekitar. Kejadian 3 hari belakangan benar-benar membuat saya jadi waspada dan takutan. Apa dia ada di belakang kami sekarang? Atau ada apa di atas atau di bawah? Saya merasa begitu banyak ancaman berada di sekitar kami. Setelah memastikan semua pintu dan jendela terkunci, kami pergi dengan mobil, tapi saya belum tahu tujuannya kemana. Om, kita mau kemana Om? Tanya saya sambil mata tetap mengawasi kanan dan kiri. Tadi Om telepon Pak Musa dan Papa kalian, sementara kalian gak boleh tidur di sana dulu sampai rumah dibersihkan dan dipagar. Orang ini benar-benar punya niat menghancurkan kita satu keluarga. Tadi Papa kalian bilang sampai hari tenang kalian istirahat di rumah Om dulu, baru setelah itu ke tempat Pak Musa. Kalau sekarang tempat Pak Musa percuma, lagi rame juga, jelas Om Kurnia. Saya paham yang dimaksud Om. Rame-rame itu yang kejadian kayak kemarin, makhluk-makhluk gaib yang berebut masuk ke tubuh kakak saya, macam mak-mak galak berebut sembako murah. Hahaha. Saya tetap waspada sepanjang jalan, sambil sesekali saya melihat mengarah ke belakang, takut ada yang mengikuti, tapi untungnya tidak. Akhirnya kami sampai rumah Om Kurnia. Rumah Om tidak terlalu besar tapi nyaman dan hami karena istrinya Tante Sony super rajin beberes. Om Kurnia punya anak laki-laki seumur saya yang nempel banget sama Kak Chandra, namanya Odi. Saat kami datang, Tante Sony membukakan pintu dan langsung memeluk saya sambil menangis. Terlihat terlalu khawatir di mukanya. Sepertinya Tante sudah dengar seluruh ceritanya dari Om via telepon. Masuk, masuk, ayo masuk. Mau minum atau makan atau langsung istirahat? Tante Sony menggandeng tangan saya dengan cirinya khasnya. Saat menerima tamu, menawarkan semua yang dia punya. Enggak Tante, makasih. Aku kalau boleh pengen langsung istirahat aja, jawab saya. Bukannya saya tidak ingin, tapi sungguh rasanya lelah lahir dan batin. Ya boleh tidur sama Tante ya. Mbak Tuti tahu yang kamar di belakang kan? Tanya Tante Sony sambil menuntun saya ke kamarnya. Iya Bu, Mbak Tuti lalu menaruh tas saya di kamar Tante Sony dan berjalan lanjut ke kamar belakang, tempat dia biasa tidur kalau kami sebagai menginap di sana. Kak Chandra juga langsung pasang posisi tiduran di karpet depan TV bareng Om Kurnia. Biasanya Kak Chandra suka tidur di kamar Odi, tapi mungkin Kak Chandra tidak ingin mengganggunya. Ketika saat kepala saya menyentuh bantal, saya langsung tertidur pulas, nyaman, seperti di sini aman dan sangat tenang. Saat azan subuh berkumandang, saya dibangunkan Tante Sony untuk sholat. Ayo sholat dulu, habis itu tidur lagi nggak apa-apa, kata Tante. Saya keluar kamar dan melihat Kak Chandra sedang antri kamar mandi juga. Selesai sholat, Tante Sony menyediakan teh manis hangat dan pisang rebus dari dapur. Terdengar dentingan wajan dan sutil serta aroma nasi goreng yang menggoda. Mantap. Yang ternyata berasal dari Tante Sony dibantu Mbak Tuti yang sedang masak nasi goreng untuk sarapan. Mandi dulu, sarapan, baru kita berangkat ya, kata Om Kurnia sambil mengumpulkan kami di meja makan. Setelah mandi dan sarapan, kami berangkat lagi ke rumah Pak Musa. Setibanya di sana, kami segera masuk. Semua sedang berkumpul di ruang tamu.
Di atas meja berjejer barang-barang perlengkapan kantor. Dugaan kuat saya ini perlengkapan pribadi Kak Bella yang ada di kantornya. Di situ saat menangkap ada yang aneh, yaitu ada 2 buah bingkai foto, tapi keduanya tidak ada fotonya, hanya bingkai kosong. Setelah satu persatu kami salim ke semua orang yang ada di ruangan itu. Lalu kami duduk di lantai. Ini ada apa? Kak Chandra buka suara. Ini barang Kak Bella yang Papa ambil dari kantor, jawab Papa. Di atas meja itu ada notes, perlengkapan nulis, ada sisir, kaca, parfum, alat make up, handuk kecil, tisu, bingkai foto, duduk kecil, dan kantong plastik hitam ukuran sedang. Ini ada apa? Tanya saya menunjuk kantong plastik hitam. Itu dari tong sampah. Papa langsung bundel aja, kata Pak Musa, jangan sampai ada yang tertinggal, jawab Papa. Terus kok 2 bingkai ini kosong, Pak? Tanya saya lagi. Nggak tahu, Papa ambil, kondisinya udah begitu, jawab Papa. Saya terdiam. Saya kayak pernah lihat bingkainya, tapi isinya apa ya? Kayaknya familiar, pikir saya. Pak, Bu, maaf, bukan saya lancang, maaf ya, tapi saya kenal bingkai itu karena saya sering lihat kalau bersihin kamar non Bella, kata Mbak Tuti. Itu bingkai kalau nggak salah isinya foto non Bella sama foto keluarga waktu non Epa masih berumur 3 tahun, kata Mbak Tuti dengan takut Mbak, dengan takut karena mungkin khawatir disangka dia memeriksa barang pribadi anggota rumah saat membersihkan rumah. Tapi waktu non Bella udah agak lama kerja, bingkainya nggak ada, lanjut Mbak Tuti. Dalam hati saya bergumam, ah iya, saya ingat Kak Bella memang hobi banget koleksi foto keluarga dan teman-temannya. Foto itu biasanya dipajang di kamar atau disusun di dalam album. Mungkin benda inilah jawaban dari semua yang terjadi. Oke, nanti kita cari tahu ya kenapa fotonya hilang. Terus ngomong-ngomong, kemarin kalian kenapa? Tanya Pak Musa yang ditunjukkan kepada saya dan Kak Chandra. Kak Chandra langsung menunjukkan bekas cakaran di badannya, dan saya menggulung lengan baju untuk menunjukkan tanda biru bekas sengkraman. Pak Leo memeriksa bekas luka kami. Ya nggak apa-apa kok, ini lain kali kalau ada orang tua ngomong dengerin ya, ujarnya sambil tersenyum dan menepuk halus punggung Kak Chandra. Ya kami akui kami salah, sebelumnya kami sudah diperingatkan untuk tidak tinggal di rumah, tapi kami malah kekeh dengan cara kami sendiri. Gimana kejadiannya semalam? Tanya Pak Musa. Kami menceritakan semua kejadian mulai dari Mbak Tuti yang melihat wujud saya, lalu sosok berambut panjang yang membuat saya tidak bisa bergerak, bayangan tanpa sosok di kamar saya, jendela serta pintu kamar saya yang terbuka sendiri, dan perempuan merayap yang menyerang Kak Chandra serta mematikan lampu dan mengunci pintu kamar Kak Chandra. Pak Musa mendengarkan dengan serius setiap penuturan saya dan Kak Chandra. Ini yakin isi bingkai ini salah satunya adalah foto keluarga? Tanya Pak Musa kepada Mbak Tuti setelah kami selesai bercerita. Iya Pak, soalnya saya suka lihatnya. Saya suka lihat foto anak-anak waktu masih kecil, lucu-lucu, kata Mbak Tuti. Ya sudah, nanti coba rumah Bapak kita bersihkan. Percuma kalau Mbak Bella dibersihkan, tapi kalau di rumahnya masih ada sumbernya, jelas Pak Musa. Melihat kejadian yang terjadi, kayaknya ini tujuan bukan cuma Bella Pak. Saya takutnya incaran adalah satu keluarga Bapak, Pak Musa melanjutkan. Setelah itu semua orang beristirahat, kami menghampiri ramai-ramai di ruang tengah. Saya dan Mama masuk langsung ke kamar tempat Kak Bella tertidur. Hanya beberapa kali hari tidak bertemu. Rasanya saya kangen luar biasa sama kakak saya ini. Pengen saya peluk rasanya. Tapi kata Bunia yang menjaga Kak Bella, sebaiknya jangan diganggu. Makin dia nggak sadar, Yusus makin baik. Daripada sadar tapi tubuhnya diambil alih sama makhluk yang merasukinya. Resikonya kalau tenaganya habis bisa terkuras habis dan meninggal, Mas.
Belum semuanya bisa dicabut dari badan kakakmu. 2 hari ini kami baru mencabut yang bersarang di sendi-sendi kecil seperti jari, tangan, kaki, tapi yang utama di sekitar badan dan kepala belum, kata Bunia. Saya pun mengurungkan niat saya untuk memeluk Kak Bella. Saya hanya duduk di ujung ranjang, melihat ke arah Kak Bella yang tertidur. Namun beberapa saat kemudian mata Kak Bella terbuka sedikit. Bu, 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 itu Eva bukan? Kak Bella saat itu sadar dan wajahnya menghadap ke saya. Saya sangat senang melihat Kak Bella bangun dan mendekati ke arahnya, namun ibunya menahan saya sambil mempelajari. Kali ini yang ambil alih kesadarannya siapa? Apakah salah satu dari makhluk itu atau beneran Kak Bella? Itu Kak Bella, saya yakin Bella bu. Saya langsung menghampiri Bella dan memeluk erat badannya. Saya kangen banget sama kakak saya. Dek, ada bungkusan hitam gak dek? Tolong cari dek, tolong dek, ujar Kak Bella meminta dengan suara lirih dalam pelukannya. Namun belum sempat saya bertanya detail bungkusan apa yang dimaksud, tiba-tiba wangi kembang yang menyengat tercium di tengah-tengah kami. Ibu Nia buru-buru mendorong saya ke belakang. Dengan cepat Bu Nia memegang kepala Kak Bella dan seketika kesadaran Kak Bella hilang lagi. Bersamaan dengan hilangnya bau kembang yang menyengat itu, kamu tahu bungkusan apa yang kamu maksud? Tanya Ibu Nia ke saya. Nggak tahu bu, ini saya baru pertama kali dengar, jawab saya. Ibu Nia bergegas keluar rumah kamar dan membangunkan Pak Musa. Bunia segera menceritakan soal permintaan mencari bungkusan hitam tadi. Tanya Pak Musa, gara-gara itu semua jadi ikut terbangun. Kira-kira ada di salah satu barang Kak Bella yang dari kantor enggak? Kak Chandra mencoba mencari petunjuk. Kembali barang-barang Kak Bella diteliti. Tidak ada yang janggal selain bingkai kosong tersebut. Sampai saya sadar satu hal kecil, menurut saya sisir milik Kak Bella yang papa bau itu terlalu bersih. Tidak ada sisa rambut rontok sama sekali yang tertinggal di sana. Padahal saya tahu kebiasaan Kak Bella itu jarang bersisir sampai sisa rontokan rambut bisa menutupi semua dasar sisir dan sesudahnya karena malas bersihin. Sisirnya bakal dibuang dan beli yang baru. Jadi menurut saya untuk tampilan sisir yang sepertinya sudah lama, sisir ini terlalu bersih untuk Kak Bella. Sebenarnya Kurnia sempat menemukan bungkusan plastik hitam dari bundalan tong sampah kantor Kak Bella. Namun saat dibuka ternyata tidak ada yang istimewa. Isinya cuma kertas, bungkus permen, beberapa lembar tisu bekas. Simpulan bungkusan hitam itu bukan sesuatu yang berasal dari barang-barang kantor Kak Bella. Apa perlu kita cari dulu di rumah? Gumam Pak Musa sekaligus meminta persetujuan Papa dan yang lain. Maaf Pak, boleh saya usul sebaiknya selesaikan dulu pembersihan terhadap Bella, karena kalau dibiarkan terlalu lama dengan kondisi seperti ini tidak baik buat Bella. Sekarang saja kesadarannya makin lama makin lemah. Mungkin jika Bella berhasil bersihkan dan sadar sepenuhnya, dia bisa memberitahu apa maksud dan di mana bungkusan hitam itu, ujar Pak Kiai Hasan. Ya Pak, sebaiknya begitu. Saya setuju dengan Kiai Hasan, ujar Pak Leo. Ya, betul juga. Tapi begitu semua berhasil dibersihkan, kita harus segera cari sumber di mana. Karena walaupun sudah bersih, badannya masih terbuka lebar, masih akan mengundang makhluk-makhluk lain untuk masuk, ujar Pak Musa. Diselesaikan saja dulu satu-satu Pak, prioritas utamanya yang mana, ujar Papa. Akhirnya diputuskan malam ini difokuskan untuk membersihkan Akhirnya diputuskan malam ini difokuskan untuk membersihkan besaran badan Kak Bella. Malam itu setelah sholat maghrib, Kak Bella dibawa ke ruang tengah, aroma kembang semerbak menusuk hidung. Saat dibawa keluar kamar, tatapan mata Kak Bella sungguh liar. Dia tersenyum menyeringai.
Sekilas dalam pandangan saya, yang saya lihat saat itu bukanlah Kak Bella, melainkan nenek-nenek seram yang saya timpuk pakai sendal dulu. Namun saat saya mengedipkan mata, saya kembali melihat Kak Bella yang tengah menatap ke sekeliling dengan tatapan menantang. Kak Bella kemudian didudukkan di tengah-tengah di hadapan pada Pak Musa dan Pak Leo. Di samping kiri Kak Bella duduk Ibu Nia yang terus memegang pundak kiri Kak Bella. Yayasan dan murid-muridnya melantunkan zikir dengan tujuan memberikan agar Pak Musa dan yang lain bisa berkonsentrasi membersihkan badan Kak Bella tanpa ada yang masukinya lagi. Namun saat semua sudah siap dengan posisi dan tugas masing-masing, tiba-tiba Kak Bella berbicara. Kalian mau ngapain lagi? Kalian bisa saja cabut satu persatu mereka dari persendiannya, tapi begitu kalian cabut saya, maka tercabut juga jantung perempuan ini dan dia akan mati. Tahu kalian mati, ha? Hahaha. Teriak Kak Bella. Part 6N. Oke teman-teman, gua rasa untuk part 6 selesai dan kita lanjut di part terakhir yaitu part 7. Oke, makasih banyak yang udah join dari awal ke akhir. Dan buat kalian yang baru berkunjung di Baper TV, bantu gue dengan cara support dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Makasih banyak. Gue pamit dari Kota Depok. Salam ding, salam ghost enemy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.